Audio Jungle. Hashtag Save Sinteyong menjadi trending topik di Twitter. Hal itu diakibatkan oleh pernyataan kontroversial anggota EXO PSSI Haruna Sumitro, di mana ia memberikan kritikan keras kepada pelatih asal Korea Selatan itu, usai gagal menjadi juara Piala AFF 2020 dan dikalahkan timnas Thailand di partai final. Tapi tunggu, meski gagal membawa Indonesia juara, namun kehadiran Sinteyong telah membawa perubahan yang sangat besar bagi skuad timnas Indonesia. Bahkan, pelatih berusia 51 tahun itu menjadi idola baru bagi masyarakat tanah air. Mereka sangat percaya proses jika timnas Indonesia akan berkembang sangat pesat jika masih ditangani oleh mantan pelatih Korsel itu di Piala Dunia 2018 tersebut. Dan untuk itu, inilah rencana besar Sinteyong untuk menyusun proyek jangka panjang bersama timnas Indonesia. Apapun di sepak bola ini tanpa prestasi, nothing. Yang paling utama orang lihat adalah prestasi, proses nggak dilihat. Tadi kita diskusi dengan salah satunya dengan Sinteyong. Dia bilang, Anda nggak tahu prosesnya, kan gitu kan. Punya ekspektasi yang tinggi terhadap sepak bola, ya itu kuncinya prestasi. Ya, seperti itulah kritikan keras anggota EXO PSSI Haruna Sumitro kala menjadi narasumber dalam sebuah wawancara dengan media JPNN yang dimuat di kanal YouTube resmi mereka, di mana Haruna Sumitro melontarkan kritik keras terhadap Sinteyong. Salah satunya, Sinteyong dianggap tak berdaya dengan pelatih-pelatih Indonesia sebelumnya karena tak bisa memberikan gelar. Dan yang paling membuat Sinteyong serta masyarakat Indonesia sakit hati ketika dirinya mengatakan apapun di sepak bola tanpa prestasi itu nothing. Jadi, mau di PSSI mau di klub, yang paling pertama orang lihat adalah prestasi. Proses tidak dilihat, orang tidak mau lihat proses, yang mau dilihat adalah hasil. Tapi tunggu, meski gagal membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2020 lalu, namun sejatinya para pemain Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Di mana hal yang kemudian dibuktikan dengan mental para pemain yang semakin terbentuk serta timnas Indonesia menjadi tim paling produktif di ajang turnamen terbesar di negara Asia Tenggara tersebut. Selain itu, kekalahan dari timnas Thailand dengan skor 4-0 bukan semua kesalahan dari Sinteyong, di mana saat itu para pemain timnas tak memainkan seperti laga-laga sebelumnya yang selalu mengutamakan umpan-umpan pendek. Di mana para pemain timnas Indonesia justru melakukan kebiasaan lamanya dengan melakukan umpan-umpan panjang sehingga tak bisa mengembangkan permainannya. Dan pada leg kedua partai final, ketika para pemain timnas Indonesia menjalankan instruksi dari sang pelatih dengan melakukan umpan dari kaki ke kaki, sejatinya bisa mengimbangi permainan timnas Thailand, bahkan mereka bisa menguasai permainan dalam laga tersebut. Hal yang sekali lagi dibuktikan dengan 2 gol yang berhasil disarankan oleh pemain timnas Indonesia ke gawang Thailand, yang dimana Indonesia menjadi satu-satunya tim yang mampu mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Thailand di Piala AFF 2020. Lovely turn from Witan Sulaiman. Ricky Kambuaya, it's slipped in! Indonesia has got their goal with a large slice of luck. Come forward and it's found the far corner. A well-taken goal from Egy Maulana out of the blue. And they're level on the night here, Indonesia, and it's something for the fans at least. Hal itulah mengapa masyarakat Indonesia mendukung penuh Sinteyong, karena mereka juga percaya proses yang ditanamkan Sinteyong demi masa depan timnas Indonesia yang cerah. Di mana juru taktik asal Korea Selatan itu memiliki proyek jangka panjang yang tak bisa dipandang sebelah mata. Dia memiliki komitmen jelas untuk menyiapkan sistem regenerasi timnas Indonesia agar bertahan dalam 1 dekade ke depan. Hal itu terlihat dari keberanian Sinteyong dalam mempromosikan pemain muda untuk skuad senior, di mana pelatih 51 tahun tersebut memang dibebani tanggung jawab untuk menukangi timnas Indonesia di semua level, mulai dari U19, U22 hingga senior. Itu membuatnya lebih leluasa dalam menerapkan sistem promosi dari bawah.
Perlahan namun pasti, keputusan Sinteyong untuk melakukan perombakan pada tubuh skuad Garuda mulai membuahkan hasil. Tepatnya di pagelaran Piala AFF 2021, Timnas Indonesia berhasil merampungkan turnamen sebagai runner-up. Gebrakan nyata ini dilakukan oleh Sinteyong bersama Timnas Indonesia. Meski pada awalnya sempat diremehkan lantaran banyak dihuni para pemain muda, namun Coach Shin tak menggubris semua kritikan tersebut. Dia percaya akan sebuah proses untuk mencapai hasil yang maksimal. Bahkan dalam sebuah wawancara dengan Myeong Jang-dal dan diterjemahkan oleh YouTube BAL, Shin menjelaskan bahwa komitmen yang dilakukan sudah disetujui oleh pemerintah, khususnya PSSI. Jika tim ini membuat skuad U20 yang bagus, maka optimis menjadi tulang punggung Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Jika saya membuat tim yang bagus, pemainnya bisa bertahan sampai 10 tahun. Pemerintah juga memberikan dukungan, jadi saya sedang mempersiapkan dengan baik, ucap Sinteyong yang dikutip dari bola.com. Ya, sekali lagi sepak bola tak ada yang instan, apalagi menjadi pelatih Timnas Indonesia di mana materi pemain yang sudah jauh tertinggal dari klub-klub maju seperti Thailand, Singapura, Korea, bahkan Jepang. Butuh proses yang cukup panjang guna membentuk karakter pemain serta mental pemain itu sendiri. Dan jadi itulah rencana besar Sinteyong untuk proyek jangka panjang Timnas Indonesia.